Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan kita lewat firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis tanggal 24 Agustus di tahun 2023 ini. Diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara jemaat Tuhan, konon menurut seorang penjaga kebun binatang, bisa saja seekor ular dapat memakan ular lainnya. Menurut penjaga itu kadangkala 2 ekor ular memangsa sepotong makanan yang sama. Yang seekor memakan dari satu ujung dan satunya memakan dari ujung yang lain. Akhirnya mereka pun berhadap-hadapan saat hendak memakan potongan yang terakhir. Yang mengejutkan adalah ular yang bermulut lebih lebar akan terus makan hingga bahkan memakan ular yang satunya tadi. Orang-orang Kristen juga mau saling memangsa. Mungkin suatu kali kita mengatakan sesuatu yang menyinggung sesama orang Kristen, dan karena ia tidak mau kalah, perdebatan pun terjadi. Lalu meski kita tahu bahwa lebih baik kita bersikap diam dan mempercayakan kepada Tuhan apa yang akan terjadi, tetapi seringkali kita tetap nekat. Memang mudah untuk berkata bahwa kita sudah dewasa dan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk berlarut-larut. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Galatia 5 ayat 15 bahwa perkataan dan emosi kita sering kali lepas kontrol, bahkan di antara orang Kristen sendiri. Ketika ini terjadi, maka ada orang-orang yang tersinggung, persahabatan yang hancur, dan gereja yang terpecah, sehingga tubuh Kristus pun menderita. Kita harus memohon pertolongan Tuhan setiap hari agar dapat bersikap ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Hanya dengan bergantung kepada Tuhan, maka kasih Kristus dalam hati kita meredam dorongan untuk memangsa sesama yang berasal dari lidah yang tajam dan roh kebencian. Saudara jemaat Tuhan, pernah seorang perempuan yang suka marah-marah berusaha membenarkan kebiasaannya. Dia mengatakan, kalau amarah saya sudah bisa meledak, berarti persoalan selesai. Jadi daripada dipendam, lebih baik diluapkan saja. Betulkah hal itu? Temannya pun menimpali. Yah, tapi kemarahan itu seperti pistol. Hanya dengan satu ledakan kerusakan yang terjadi bisa sangat fatal. Kemarahan memang emosi yang pelik. Ada orang yang gampang sekali meledak amarahnya, seperti perempuan di atas tadi. Ada orang yang suka menyimpan kemarahannya sehingga menjadi akar pahit. Ada pula orang yang tak bisa marah. Ia cukup menyalahkan diri sendiri dan akhirnya depresi. Apakah marah itu dosa? Alkitab tidak menyatakan bahwa kita tidak boleh marah. Hanya kita perlu menghadapi kemarahan secara wajar. Ada saatnya kita juga perlu marah. Namun Alkitab membatasi agar kita jangan memendam kemarahan sehingga menjadi dendam. Dapat kita baca dalam ayat 26. Kita mesti berjaga-jaga agar tak terjebak dalam amarah yang mengundang pengaruh iblis. Pasal ayat 27. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, nasihat Paulus tentang amarah ini ditaruh dalam konteks pelatihan rohani untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ayat 23 dalam ayat 24. Dalam proses ini kita ditantang untuk secara lebih tenang dan dewasa mengenali hal-hal yang memang sepatutnya memicu kemarahan. Menyadari bahwa amarah yang tak terkendali serta menjauhi amarah yang mendatangkan dosa. Saat terjadi kecurangan atau ketidakadilan, misalnya kita boleh marah, namun jangan asal meledak seperti pistol.
Belajarlah mengungkapkan kemarahan dengan semestinya. Marilah dengan bijak menempatkan rasa marah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan kami untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami menjadi orang yang tahu menempatkan rasa marah kami. Kemarahan kami akan melatih diri kami untuk lebih matang cara berpikir kami, emosi kami yang matang, yang tidak akan membuat kerusakan, yang tidak akan pernah menjadi melukai hati siapapun. Berilah roh Tuhan yang mengajar kami untuk dapat menuntun kami untuk menempatkan emosi kami dengan benar. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak akan pernah mau menjadi orang yang pendendam dan mereka-rekakan yang jahat bagi sesama kami. Terima kasih Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.